Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar pagi hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat, selalu semangat untuk melaksanakan pembelajaran PJJ pada hari ini. Anak-anak kelas 9, di sini Ibu akan memulai kembali tentang teks tanggapan pertemuan kedua. Masih ingat ya teks tanggapan kemarin yang pertemuan pertama? Kita simak teks tanggapan selanjutnya untuk pertemuan kedua. Silahkan dilihat teks tanggapan pertemuan yang kedua. Kompetensi dasar yang pertama 3.8 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar atau dibaca. Yang kedua, 4.8 mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur. Materi pokoknya yang akan kita bahas, yang pertama struktur teks tanggapan. Kedua, ciri-ciri kebahasaan teks tanggapan ini meliputi kalimat aktif, kata tugas, bahasa deskripsi, bahasa penilaian, dan yang ketiga, model teks tanggapan beserta ujian serta kritik. Kita lihat struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada evaluasi, deskripsi teks, penegasan ulang. Kita bahas yang pertama tentang evaluasi. Evaluasi adalah struktur yang pertama dari teks tanggapan. Struktur ini berisi pernyataan umum mengenai apa yang akan disampaikan penulis dalam teks tersebut. Struktur ini terdapat pada paragraf pertama. Jadi di sini kalau kalian mencari paragraf pertama adalah di evaluasi. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ya. Biasanya di awal paragraf. Judulnya pesawat kepresidenan. Keinginan pemerintah Indonesia untuk memiliki pesawat khusus kepresidenan sudah lama ada. Sekarang keinginan pemerintah tersebut sudah direalisasikan meskipun mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat. Pesawat berkategori Boeing Businessjet 2 BJJ-2 737 sampai 800 itu sudah berada di tanah air sejak Kamis 10 April 2014. Dengan gagah pesawat modern itu mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Di sini adalah contoh evaluasi. Kalian ingat, evaluasi itu struktur yang pertama dari sebuah teks tanggapan. Jelas ya anak-anak? Ya. Kita lanjutkan deskripsi teks. Pada struktur ini akan disampaikan informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan atau bahkan melemahkan tanggapan yang disampaikan. Pendapat-pendapat tersebut mulai muncul pada paragraf kedua dan ketiga. Jadi deskripsi teks ciri-cirinya berada di paragraf kedua dan paragraf ketiga. Kita lihat contohnya. Nah, paragraf kedua, meskipun tidak semewah Air France One, pesawat tersebut tetap merupakan pesawat baru dengan perlengkapan baru yang modern. Warna pesawat itu didominasi biru di punggungnya dan putih di lambangnya. Garis lengkung merah putih sebagai garis batas dua bagian. Tulisan Republik Indonesia terpampang di sisi kanan dan kiri pesawat. Itu paragraf kedua. Paragraf ketiganya, ada banyak alasan yang memperkuat bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk memiliki pesawat kepresidenan. Alasan ekonominya adalah pesawat tersebut memiliki biaya operasional yang sangat tinggi. Alasan sosialnya adalah pada saat rakyat belum
terentaskan dari kemiskinan, para pejabat menikmati fasilitas negara yang mewah. Alasan keamanan dan politiknya adalah saat ini dengan pesawat komersial keamanan pejabat masih dapat ditangani dengan baik. Nah, di sini tadi deskripsi teks. Jadi pada struktur ini akan disampaikan informasi tentang data-data yang serta pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan atau bahkan melemahkan tanggapan yang disampaikan. Berada di deskripsi teks. Selanjutnya, struktur teks tanggapan yang ketiga adalah penegasan ulang. Struktur yang terakhir ini berisi tentang penegasan ulang terhadap apa yang telah dilakukan atau yang telah diputuskan. Penegasan ulang muncul pada paragraf terakhir, sama saja dengan kesimpulan dari bacaan tersebut. Kita lihat contohnya. Penanggap sebenarnya sepakat dengan kesimpulan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk memiliki pesawat kepresidenan sendiri. Akan tetapi, alasan yang tepat sebagai tanggapan terhadap permasalahan tersebut juga merupakan hal yang sangat rasional. Penulis juga menambahkan, jika pembelian pesawat kepresidenan sangat relevan dengan kebutuhan mobilitas, keamanan, kenyamanan, dan efektivitas kegiatan presiden yang sangat padat itu adalah contoh penegasan ulang dari paragraf-paragraf di atas. Jadi ingat anak-anak, struktur teks tanggapan itu ada evaluasi berada di awal paragraf, deskripsi teks itu pada struktur ini akan disampaikan informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan atau bahkan melemahkan tanggapan, dan yang terakhir penegasan ulang berada di akhir paragraf. Jelas ya? Kita lanjutkan berikutnya. Kaidah kebahasaan teks tanggapan. Ciri teks kebahasaan tentang teks tanggapan dapat dilihat dengan banyaknya jenis kata dan kalimat sebagai berikut. Yang pertama di sini menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif di sini merupakan kalimat yang subjeknya melakukan suatu perbuatan. Tahu subjek ya? Ya, subjek adalah kata benda, orang, ditandai oleh verba, kata kerja yang berimbuhan me, ber. Ya, contohnya di sini dalam kalimat, Afandi melukiskan kebun cengkeh tersebut dengan apik. Afandi melukiskan kebun cengkeh tersebut dengan apik. Itu kalimat aktif me. Jadi ciri-cirinya menggunakan imbuhan me dan ber. Selanjutnya, banyak menggunakan kata tugas yang menyatakan hubungan gramatikal yang tidak bisa digabungkan dengan imbuhan atau afiks dan tidak mengandung makna leksikal. Contohnya di sini memakai imbuhan ke, di, dari, oleh. Oleh adalah preposisi, karena, sehingga, bahwa, yang itu konjungsi. Kemudian pun, lah, kah itu adalah partikel. Pun, lah, kah itu adalah kata tugas. Kemudian menggunakan kalimat deskripsi, yakni kalimat yang menggambarkan sesuatu yang ada dengan pemaparan yang rinci dan jelas. Selanjutnya menggunakan kalimat penilaian dalam model tanggapan kritis, serta menggunakan kalimat pujian dalam model tanggapan pujian. Itu adalah kaidah kebahasaan teks tanggapan. Selanjutnya, jenis-jenis teks tanggapan atau modelnya di sini terdiri dari 4. Yang pertama, model teks tanggapan pujian.
Ada 3, model teks tanggapan pujian, model tanggapan kritik, model tanggapan saran. Jadi ada 3, maaf ya tadi, ada 3 jenis teks tanggapan dalam pemodelan. Di sini dibagi menjadi 3. Model teks tanggapan pujian, model tanggapan kritik, model tanggapan saran. Dalam model teks tanggapan pujian itu model teks tanggapan yang memberikan apresiasi sedalam-dalamnya terhadap suatu karya atau hal yang memang dianggap sangat baik dalam penilaian penanggapnya. Jadi hal yang benar-benar baik, bagus, kemudian super, kemudian lebih gitu. Itu termasuk hal-hal tanggapan pujian. Kemudian model tanggapan kritik itu adalah model teks tanggapan yang menelaah secara teliti, secara hati-hati dan bijaksana, sehingga kesalahan sekecil apapun dapat tampak dan ditanggapi. Terkadang cara seperti ini kurang cocok untuk digunakan karena bersifat pesimistis, yaitu terlalu melihat sisi buruknya saja. Namun terkadang justru tanggapan ini lebih baik jika dibandingkan dengan pujian semu. Jadi kalau mengkritik seseorang itu jangan sampai, harus hati-hati sekali, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Harusnya dipuji terlebih dahulu, kemudian memberi saran, alangkah baiknya harus seperti ini. Nah, itu yang betul cara tanggapan kritik. Kemudian model tanggapan saran merupakan alternatif yang lebih baik dalam situasi dan kondisi apapun dalam menanggapi dengan santun, karena dapat memberikan kritik membangun, bukan hanya mengumbar kesalahan suatu karya atau hal saja. Jadi kalau kalian ini mengkritik seseorang itu harus ada jalan keluarnya. Alangkah baiknya bagaimana, tetapi dengan menggunakan kata-kata yang santun serta sopan. Namun baik model apapun itu, pujian maupun kritik tajam sekalipun, keduanya tetap harus disampaikan dengan cara yang santun dan memiliki saran yang ditunjukkan bagaimana cara memperbaiki atau mengembangkan hal yang ditanggapi. Jelas ya anak-anakku? Ini di sini adalah jenis-jenis teks tanggapan model. Selanjutnya, fungsi teks tanggapan terdiri dari 4. Di sini ada 4. Yang pertama, mengapresiasi suatu karya atau hal yang dilakukan oleh orang lain dengan cara yang sedetail dan sejelas mungkin. Mengapresiasikan suatu karya atau hal, ya. Jadi kalian itu mengatakan bagus, alangkah baik, atau spesial dan lain sebagainya. Memberikan kritik membangun yang dapat membantu suatu hal untuk diselesaikan atau menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, wahana atau sarana dari hal yang ditanggapi agar sesama memuji atau mengkritik dapat berdialog dengan lebih baik melalui konteks, deskripsi, dan penilaian yang diberikan oleh teks tanggapan. Dan yang terakhir, memberikan saran terhadap suatu hal atau persoalan melalui cara yang sistematis, terarah, dan terbaik sehingga pujian atau kritikan tidak semu dan dapat dipertanggungjawabkan atau objektif sifatnya. Ini adalah fungsi teks tanggapan. Kemudian, mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi isi teks tanggapan. Berarti di sini mampu menyimpulkan isi teks tanggapan tersebut. Berikut adalah langkah yang dapat diambil untuk mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi tanggapan. Yang pertama, ketahui karya apakah yang ditanggapi. Kalian harus tahu apa yang perlu kalian tanggapi, akan ditanggapi masalah apa. Yang kedua, cari tahu siapa yang menghasilkan karya atau hal yang ditanggapi. Siapa sih
yang akan kita kritik atau yang akan kita puji? Nah, kita harus cari tahu dulu. Yang ketiga, cari tahu juga siapa yang menanggapinya. Yang keempat, pelajari bagaimana bentuk tanggapannya. Dan yang kelima, analisis cara menanggapinya. Dan yang terakhir, agar lebih jelas, berikut adalah contoh cara untuk mengidentifikasi informasi tanggapan tersebut. Nah, di sini ada contohnya loh ya. Nih, contohnya. Contoh teks tanggapan singkat. Di sini tentang ketahui karya apakah yang ditanggapi. Lukisan ini adalah sebuah karya seni berkelas tinggi dari sang Maestro Affandi. Ia melukiskan pemandangan alam berkebun cengkeh di area perkebunan berbukit yang masih alami dan tampak apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Tetap ini dari lukisan tetap menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Seperti biasa, ekspresi goresan khas Affandi yang unik menjadikan lukisan ini lebih istimewa lagi. Seperti kebanyakan lukisan Affandi yang lainnya, ia selalu menempatkan matahari sebagai objek utamanya. Namun dalam lukisan ini, penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis ingin mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak ada di balik bukit, tapi di atas bukit dan bahkan menutupi bukit. Keunikan ini sepertinya hanya dimiliki oleh Affandi sebagai sudut pandang maestro ekspresionis. Dalam ekspresi, ia memang layak untuk menjadi seorang pelukis ternama. Di sini ada 4 paragraf. Kita lihat identifikasi informasi teks tanggapan. Siapa yang menghasilkan karya tersebut? Yaitu Affandi. Karya apa yang ditanggapi? Karyanya tentang lukisan kebun cengkeh. Siapa yang menanggapi? Dilihat dari tanggapan yang menggunakan banyak bahasa teknik seni, kemungkinan penanggapnya adalah seorang kurator atau penilai atau kritikus seni. Jika bukan kemungkinan seorang jurnalis seni. Pokoknya tentang hal-hal yang tahu tentang seni melukis. Kemudian bagaimana bentuk tanggapannya? Bentuk tanggapannya yang diberikan adalah pujian, tidak ada kritik yang diberikan pada tulisan di atas. Bagaimana cara menanggapinya? Penanggap memberikan konteks singkat berupa deskripsi karya di bagian yang paling menariknya saja. Kemungkinan membahas teknik lukis yang dianggap sangat baik. Di sini tentang pujian, tentang Maestro Affandi. Kemudian akhir tanggapannya bahwa inti dari keindahan lukisan adalah sudut pandang dan teknik lukis Affandi yang unik dan istimewa. Di situ cara menanggapinya. Jelas ya anak-anak? Kita lihat menyimpulkan isi informasi teks tanggapan. Berdasarkan identifikasi di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa tanggapan di atas adalah sebuah tanggapan pujian dari seseorang yang mengerti dan memahami seni dengan baik terhadap lukisan kebun cengkeh karya Affandi, yang menurutnya merupakan karya sangat baik dan unik karena ciri khas sudut pandang dan gaya lukis Affandi yang sangat berbeda dan apik hingga ia layak menjadi salah satu maestro lukis terbesar di Indonesia. Di sini adalah contoh dari tanggapan pujian. Tidak ada kritikan sama sekali dan tidak ada sarannya. Jelas? Ya. Jadi tahu kalian tentang apa itu pujian, apa itu kritikan, serta apa itu saran. Selanjutnya menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Seperti yang telah dikemukakan di atas juga, struktur teks pujian terdiri dari yang pertama konteks. Konteks yang berarti apa, di mana, dan kapan hal yang ditanggapi terjadi. Kedua, deskripsi. Deskripsi itu bagaimana dan seperti
apa hal yang ditanggapi. Ketiga, penilaian, yang berarti bagaimana pendapat penanggap terhadap hal yang ditanggapi. Ketiga bagian dari struktur tanggapan tersebut adalah kunci utama untuk menelaah teks tanggapan. Selain itu, kebahasaan juga dapat menjadi patokan terbesar lainnya. Nah, di sini adalah kunci kalian menelaah teks tanggapan. Ya, di sini ada kunci utamanya. Yang pertama, konteks itu berarti apa, di mana, kapan hal yang ditanggapi terjadi. Kedua, deskripsi itu bagaimana, seperti apa hal yang ditanggapi. Yang ketiga, penilaian, yang berarti bagaimana pendapat penanggap terhadap hal yang ditanggapi. Ya, itu menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Kemudian model teks tanggapan. Di sini modelnya ada pujian, ada kritik. Kita bahas yang pertama tentang memuji secara tepat. Teks tanggapan berisi teks deskripsi yang menggambarkan atau memaparkan secara detail suatu hal yang ditanggapi. Kemudian dalam model pujian otomatis akan terdapat bahasa pujian. Berbicara mengenai pujian, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan sebagai berikut di sini. Kalau kalian memuji itu harus yang pertama tulus. Jangan basa-basi. Jelas ya? Jadi kalian dalam memuji orang yang pertama adalah benar-benar di hati yang paling dalam. Itu harus tulus. Bukan hanya basa-basi saja. Yang kedua, menghormati dan menghargai. Dalam model pujian itu yang kedua, menghormati dan menghargai. Yang ketiga, waktu yang tepat. Terkadang pujian cocok diberikan saat itu juga atau di depan orang banyak agar lebih bermakna bagi yang dipujinya. Ya. Kalau kalian kepingin memuji supaya orang merasa tersanjung, orang merasa senang, itu harus di depan orang banyak agar lebih bermakna bagi dia. Jangan di belakangnya, itu nanti orang yang dipuji kadang malah tidak tahu. Ya. Kemudian memberikan rasa nyaman, karena terkadang memuji itu membuat seseorang menjadi canggung. Nah, kalian harus memujinya yang wajar-wajar saja, jangan sampai nanti kadang membuat orang tersebut menjadi merasa canggung, malu dan lain sebagainya. Itu model memuji secara pujian secara tepat. Yang kedua, mengkritik dengan objektif. Nah, tadi memuji, sekarang mengkritik. Kritik dalam bahasa sehari-hari sebelumnya telah kehilangan esensi sebenarnya. Kritik terlalu identik dengan suatu cercaan atau hinaan terhadap sesuatu yang dianggap buruk oleh pengkritiknya. Padahal kenyataannya di sini kritik adalah suatu tinjauan hati-hati yang dilakukan secara objektif berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan cermat dan tidak hanya menghakimi sesuatu dari pendapat pribadi saja. Pokoknya namanya mengkritik itu harus membangun orang yang dikritik. Anak-anak kelas 9 yang Ibu sayangi, bagaimana tentang teks tanggapan yang kedua? Semoga kalian semakin memahami, karena kita bisa mempelajari lebih rinci lagi walaupun kita tidak bertatap muka. Ibu harap kalian selalu semangat dalam belajar, selalu berdoa, dan selalu mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan Bapak Ibu guru. Kita doakan atau kita berdoa bersama-sama semoga COVID-19 segera musnah di negeri ini. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.